Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang langkah menentukan makiyah dan madaniyah dalam penelitian tafsir maudhu'i. Tentu ini langkah yang perlu kita lewati sehingga mampu mencari maksud dari kandungan Al-Quran yang mendekati dari aspek konteks masyarakat pada waktu itu. Nah, kita coba untuk melihat ataupun memahami sekilas berkaitan dengan makiyah dan madaniyah. Makiyah itu surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum hijrah ke kota Madinah. Sedangkan madaniyah, surat atau ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah hijrah ke kota Madinah. Jadi perbedaan yang bisa kita terapkan atau batasi itu adalah kalau Makiyah itu sebelum hijrahnya Nabi. Kalau Madaniyah setelah hijrahnya Nabi. Apa pentingnya? Kalau kita lihat berkaitan dengan apa namanya itu karakteristik dari dua hal tersebut menunjukkan perbedaan ataupun sesuatu yang bisa kita ambil berkaitan dengan konteks yang nanti kita hadapi. eh, Ciri yang paling nampak dari Makiyah dan Madaniyah itu adalah yang pertama dari gaya bahasa. Gaya bahasa Makiyah dan Madaniyah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau Makiyah, gaya bahasa yang digunakan jelas dan tegas, ya, jelas tegas dalam artian karena memang menghadapi orang-orang Mekah, orang-orang musyrik pada waktu itu. Sedangkan Madaniyah nanti gaya bahasanya itu lembut, mudah dicerna kalimatnya yang mana memang ditunjukkan dalam apa namanya kepada orang-orang beriman. Nah, nanti kita akan lihat bahwasanya Makiyah dan Madaniyah itu salah satu karakteristik selanjutnya itu cenderung ya keumumannya itu ayat-ayatnya Makiyah itu pendek. Sedangkan Madaniyah ayat-ayatnya panjang. Lalu konsentrasi yang memang diterapkan atau dihadapkan oleh Al-Quran pada waktu turun itu adalah makiyah itu memang berkaitan dengan tauhid. Jadi tidak lepas dengan ketauhidan. Kalau Madaniyah berkaitan dengan ibadah dan muamalah, yakni perincian-perincian berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Makanya salah satu yang eh, biasa kita mampu untuk membedakan itu kalau makia mayoritas itu selalu menggunakan kata ya ayyuhan nas. Sedangkan Madaniyah itu cenderung mengungkapkannya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan salah satu ciri yang paling mudah kita kenali mana makiyah dan Madaniyah. Lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan pemetaan berkaitan dengan makiyah dan madaniyah? Nah, langkah cepatnya kita akan menggunakan bantuan dari Quran Kemenag. Jadi penentuan makiyah dan madaniyah ini dengan menggunakan aplikasi Quran Kemenag. Caranya sangat mudah sebenarnya, kita tinggal ketik di website Quran Kemenag. Nanti di sana akan ada beberapa tahapan dan sangat mudah sekali nanti kita temukan oh ini makiyah, madaniyah dan sebagainya. Karena Quran Kemenag itu memiliki otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kita bisa merujuk itu untuk memasukkan mana makiyah, mana madaniyah. Nah, ini salah satu contohnya kita coba untuk di eh, is- eh, kita coba untuk masuk tinggal. Nah, ini salah satunya. HTTPS Quran Kemenag at go at ID ya. Nah, itu Kemenag Go ID. Tinggal kita, nah ini sebenarnya sudah ada. Jadi kita hanya tinggal mengambil aja datanya. Contoh misalnya surat Al-Fatihah. Oh, ini Makiyah. An-Nisa Madaniyah. Al-A'raf Makiyah. Al-Baqarah Madaniyah. Ali Imran Madaniyah. Lalu misalnya kita lihat pada surat
Al-Lahab Makiyah, An-Nas Madaniyah, Al-Falaq Madaniyah. Lalu bagaimana dengan ada beberapa ayat yang memang masuk pada kelompok surat Makiyah, padahal turunnya Madaniyah misalnya. Nah, nanti itu ada pengecualian dalam proses tahapan selanjutnya. Ada proses pengecualian dalam artian ini merujuk kepada kelompok dari Madaniyah pada surat yang secara mayoritas misalnya Makiyah. Tapi ini langkah mudah ya, supaya untuk mempercepat penelitian kita untuk menentukan mana yang masuk Makiyah dan mana yang masuk Madaniyah. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.